Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengkonfigurasi dan membuat topologi di Pinet. Nah, langkah pertama, kalian bisa mendownload Pinet terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa langsung saja di sini install Pinetnya. Nah, pada kali ini saya sudah membuat topologi yang berisikan 4 router, 1 cloud, dan dari masing-masing router itu terdapat 1 switch dan 10 PC client. Nah, sekarang saatnya kita mengkonfigurasinya. Langkah pertama, nyalakan terlebih dahulu mikrotik atau routernya, kemudian masuk ke terminalnya. Nah, di sini langkah pertama, kalian bisa mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Untuk mengkonfigurasi IP address di dalam Pinet Lab atau di dalam mikrotik ini, kalian bisa menggunakan perintah IP address add, kemudian address, dan masukkan IP yang ingin kalian masukkan. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah memasukkan beberapa IP di sini dan saya akan mengulanginya untuk memasukkannya lagi. Di sini saya akan masukkan kembali IP address 192.168.1.1/27. Jika sudah, lanjut perintahnya yaitu interface. Nah, perintah interface ini adalah ether atau port yang menyolok di dalam dari cloud ke router kita. Nah, di sini interface yang masuk di sini ialah bridge. Nah, karena di sini IP 192.168.1.1 itu sudah masuk untuk PC client, di sini saya menggunakan bridge dikarenakan ada beberapa masalah pada laptop saya, yaitu nggak bisa langsung memasukkan atau mengkoneksikannya menggunakan Ethernet, jadi harus di bridge terlebih dahulu agar bisa terkoneksi. Nah, di sini jadi saya membridge-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke cara nge-bridge-nya, di sini kita masukkan interface-nya yang telah saya buat, yaitu bridge 1. Nah, jika sudah, kalian bisa enter saja. Nah, karena saya sini sudah ada, maka dia akan ada notifikasi already have such address. Nah, di sini addressnya sudah ada. Nah, jika sudah ada, langkah berikutnya yaitu saya menggunakan bridge atau jembatan ya. Di sini untuk cara nge-bridge-nya itu sangat mudah, yaitu kita tinggal masukkan perintah interface bridge, kemudian add dan name. Nah, di dalam name ini kalian bisa masukkan nama bridge yang akan kalian buat, terserah kalian. Di sini contohnya saya akan membuat bridge baru dengan nama jembatan. Nah, jika sudah, enter. Untuk mengetahuinya sudah terbuat atau belum bridge-nya ini, kalian bisa masukkan perintah interface bridge dan print atau PR dan enter. Nah, untuk melihatnya di sini sudah ada bridge dengan nama jembatan yang tadi sudah saya buat. Nah, jika sudah dibuat, kalian bisa masukkan IP address-nya untuk mengkonfignya ulang. Nah, jika kalian ingin mengkonfig IP address menggunakan interface bridge, kalian bisa menggunakan perintah seperti tadi, yaitu IP address, add, kemudian address, dan masukkan IP address yang ingin dimasukkan. Nah, jika sudah interface-nya, kalian bisa masukkan nama bridge yang tadi kalian sudah buat.
Jika sudah, kalian tinggal klik enter dan dia akan terkonfig tersendirinya. Nah, jika sudah, untuk perintah selanjutnya, di sini kalian bisa, sebelum itu kalian lihat dulu IP address yang sudah ada di perangkat router kalian. Nah, karena di sini router saya sudah terkoneksi dengan cloud, nah pastinya router saya sudah mendapatkan IP dinamis dari cloud agar bisa berselancar di internet. Cara mengeceknya itu dengan IP address print. Nah, secara otomatis router saya di sini sudah mendapatkan IP dinamis dari cloud. Nah, jika sudah mendapatkan IP dinamis, pastinya sudah bisa berinternetan. Nah, untuk mengetahuinya apakah kita sudah bisa internetan atau belum, nah di sini tinggal bisa tesnya dengan cara ping ke google.com. Nah, di sini Google meresponnya dan berhasil untuk memping Google. Berarti di sini router kita sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya yaitu kita DHCP server. Nah, tujuan dari DHCP server ini untuk memberikan IP dinamis kepada PC klien. Langkah pertama, kalian bisa masukkan dulu IP pada router kalian sebagai IP router. Nah, setelah IP router kalian sudah dimasukkan, kemudian kalian DHCP serverkan IP router kalian itu dengan perintah IP DHCP server setup. Nah, di sini kalian bisa pada DHCP server interface, kalian masukkan interface IP yang sudah kalian masukkan tadi, yang dikhususkan untuk PC klien. Nah, di sini tadi saya sudah membuat IP address 192.168.1.1/27 dengan interface bridge 1 untuk dijadikan DHCP server. Nah, jadi pada DHCP server setup ini, di interface-nya kita tinggal masukkan bridge 1. Jika sudah, tinggal enter. Nah, untuk DHCP address space ini kita tinggal enter aja, lanjutkan. Gateway-nya tinggal lanjutkan. Relay-nya di sini lanjutkan aja. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, jadinya dia akan bertampilan seperti ini. Jika kalian masih baru atau baru membuatnya, maka selanjutnya dari opsi ini akan muncul opsi DNS. Nah, di dalam opsi DNS itu kalian bisa memasukkan IP publik. Terserah kalian, yang penting IP publik. Nah, jika sudah, kalian bisa lanjut enter. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada IP firewall NAT. Nah, itu fungsinya untuk mengemasking atau memberi topeng ya, untuk agar bisa PC klien kita ini bisa internetan dan terhubung ke internet. Nah, jika kita tidak firewall masquerade ini atau masking pada PC klien, itu tidak akan bisa untuk internetan. Jadi langkah pertamanya atau perintahnya itu bisa masukkan IP firewall NAT add dan chain. Di sini ketikkan src NAT. Nah, setelah itu out interface, kita masukkan ether yang mengarah ke cloud. Nah,
karena di sini ether yang mengarah ke cloud adalah ether 1, jadi saya masukkan ether 1. Kemudian action atau aksi yang akan digunakan di firewall ini yaitu masquerade atau masking. Tinggal enter. Nah, jika sudah, untuk selanjutnya kalian bisa nyalakan PC kalian, kemudian masuk dan menuju ke terminal konfigurasinya. Nah, agar PC klien kalian dapat IP dinamis yang tadi dari DHCP server, perintahnya yaitu tinggal ketikkan saja IP DHCP. Nah, nantinya kalian akan mendapatkan IP dinamis secara langsung dari DHCP server. Nah, tandanya jika kita mendapatkan IP dinamis akan ada bacaan DORA dan IP yang kita dapat dan gateway-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa di sini kita juga bisa mengeping melalui internet sama seperti yang tadi kita lakukan di routernya. Di sini untuk melihat lebih detailnya konfigurasi yang ada di dalam PC klien kita ini, kita bisa menggunakan perintah show IP. Nah, di situ ada terdapat nama PC-nya, IP-nya, gateway, DNS yang digunakan, DHCP server yang tadi kita pakai. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ping Google di PC server ini, apakah bisa atau tidak. google.com. Nah, di sini untuk ngeping google.com itu sudah bisa karena PC kita ini sudah terhubung ke internet atau ke cloud-nya. Jadi kita bisa internetan dan ngeping google.com. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin ngeblok situs media sosial. Jadi nantinya di PC klien ini kita tidak dapat ngeping atau ngeping internet, ngeping media sosial seperti contohnya yaitu seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Nah, caranya agar kita bisa ngeblok situs media sosial ini, kalian bisa langsung saja menuju ke Mikrotik atau ke routernya. Setelah itu, untuk perintah yang kita gunakan ialah IP. Perintah untuk ngebloknya itu tinggal ketikkan saja IP firewall filter add, kemudian chain forward, kemudian action, actionnya di sini drop, kemudian in interface. In interface ini dimana kita ingin ngebloknya. Di sini kita akan ngebloknya di interface bridge tadi yang kita sudah bikin. Bridge 1. Kemudian destination address-nya. Nah, destination address-nya di sini tuh kita tinggal masukkan IP address dari media sosial atau sosmed yang ingin kita blok situsnya. Nah, karena di sini saya belum tahu IP address-nya dan situs apa yang ingin saya blok, jadi untuk perintah ini kita diamkan dulu. Nah, untuk berikutnya kita bisa ngelihat IP address dari situs yang ingin kita blok. Nah, karena di sini saya ingin ngeblok Instagram, kita mencoba ping terlebih dahulu Instagram melalui PC klien. Ping instagram.com. Nah, di sini instagram.com bisa untuk diping karena kita belum ngeblok situsnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat IP address dari Instagram ini.
yaitu 157.240.208.174. Nah, itu adalah IP dari instagram.com. Dan sekarang saya akan ngebloknya agar nantinya PC klien ini tidak dapat nge-ping Instagram lagi. Nah, kita lanjutkan ke perintah yang ada di Mikrotik tadi. Nah, di destination address-nya kita masukkan IP Instagram tadi, yaitu 157.240.208 dan oktet terakhirnya yaitu 174. Tik 174 dan enter saja. Nah, jika sudah, untuk melihatnya apakah situs itu atau Instagram sudah diblok atau belum, kita bisa mencoba ngepingnya lagi di PC klien kita. Nah, seharusnya di sini Instagram dia tidak akan memberikan balasan atau akan time out. Nah, di sini Instagram dia time out atau tidak memberikan balasan karena di sini saya sudah ngeblok situs Instagram. Nah, jadi yang diblok ini hanya situs Instagram. Jika kita ingin ngeping ke situs lain seperti google.com, itu masih bisa karena di sini saya tidak ngebloknya. Nah, di sini juga kita bisa ngeblok beberapa situs, bukan cuma hanya satu situs media sosial yang bisa kita blok, yaitu dengan cara sama seperti tadi. Pertama-tama kita ping terlebih dahulu situs yang ingin kita blok di sini agar kita mengetahui atau dapat IP address-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin mencoba untuk ngeblok situs Twitter. Nah, pertama-tama saya ping terlebih dahulu situs Twitter agar mengetahui IP address-nya dia. Dan nantinya akan kita blok, yaitu ping twitter.com. Nah, di sini jika belum diblok maka dia akan memberikan balasan seperti ini. Nah, dan di sini akan terlihat IP address dari twitter.com. Jika sudah, kita bisa mengulangi perintah tadi, namun dalam destination address-nya kita ubah menjadi destination address atau IP address dari Twitter, yaitu 104.244.42.193. Nah, pada oktet pertama itu 104.244, selanjutnya 42 dan 193.42.193. Nah, jika sudah tinggal enter aja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ngetesnya lagi di PC klien dengan tinggal keping lagi saja twitter.com. Apakah bisa? Oh, di sini dia masih bisa. Nah, kenapa di sini dia masih bisa? Kenapa? Ayo. Nah, di sini saya salah memasukkan IP address pada oktet terakhir. Nah, di sini oktet terakhirnya dia berubah menjadi 129. Karena IP dari Twitter ini dia adalah IP dinamis, makanya dia berubah-ubah. Nah, jadi untuk ngebloknya lagi kita bisa ngebloknya ulang dan masukkan IP yang tadi lagi, yaitu 104.244.42.129. 104.244.4129. Enter. Nah, di sini kita tes lagi apakah sudah terblokir atau belum. Nah, di sini sudah terblokir. Nah, tadi dia kenapa tadi masih bisa di ping karena tadi saya salah memasukin IP address dari Twitter. Nah, sekarang sudah saya benarkan dan berhasil terblokir dari situs Twitter ini. Jadinya kita tidak bisa ngeping atau berhubungan dengan situs Twitter. Nah, untuk router selanjutnya, karena tadi kita sudah selesai pada router pertama, untuk router selanjutnya
kita bisa memasukkan IP address sama seperti yang tadi. Namun, agar router kedua ini juga dia bisa berinternetan dan terhubung dengan cloud. Nah, di sini ada satu cara atau perintah agar mikrotik kedua ini dia juga bisa berinternetan dan terhubung dengan cloud. Nah, caranya yaitu kita tidak usah ngebikin DHCP server pada mikrotik pertama dan memberikan IP dinamis ke mikrotik 2 itu gak usah, itu ribet. Nah, kita tinggal bikin lagi aja IP address seperti yang sudah saya bikin ini. Pada tiap dan masing-masing router saya sudah masukkan IP address di sini. Nah, IP address ini akan saya pakai untuk gateway agar bisa nantinya router ini terhubung dengan cloud. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan router ini dengan cloud, kita bisa langsung saja ketik perintah IP DNS set server. Nah, server ini kalian masukkan IP publik yang tadi kalian masukkan pada DHCP server di mikrotik yang pertama. Nah, IP publiknya itu harus sama semua. Nanti di mikrotik selanjutnya pun harus sama IP publiknya. Karena tadi saya menggunakan IP publik 8.8.8.8. Nah, pada DNS ini saya juga menggunakan IP publik 8.8.8.8. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan perintah IP root add gateway. Nah, gateway-nya ini kita masukkan karena kita berada di mikrotik kedua. Nah, untuk gateway-nya ini agar bisa terhubung ke dalam cloud, kita masukkan IP 10.0.0.1 sebagai gerbang agar kita terhubung dengan cloud. Nah, tinggal kita masukkan IP-nya 10.0.0.1. Nah, jika sudah tinggal enter. Nah, dengan ini router kedua kalian sudah terhubung dengan cloud dan bisa berinternetan. Untuk ngetesnya, kita langsung saja tes ping ke google.com. Nah, berhasil. Di sini jika berhasil, routernya akan mendapatkan balasan dari Google dan terkoneksi internet. Nah, untuk step-step selanjutnya yaitu step DHCP server, terus firewall, itu sama seperti tadi, sama seperti pada mikrotik pertama. Kalian tinggal set terlebih dahulu IP address untuk PC client. Nah, jika sudah dimasukkan IP address itu di dalam router, kalian bisa langsung saja DHCP server. Nah, jika kalian sudah di DHCP server, otomatis nantinya fungsi switch ini dia akan menyebarkan IP ke PC klien yang ada. Nah, agar PC kliennya itu dia mendapatkan IP dinamis dari DHCP server, tinggal ketik aja perintahnya IP DHCP. Jika dia mendapatkan, maka akan ada notifikasi DORA. Nah, jika tidak dapat IP dinamis, maka dia akan DDDDD, bukan DORA. Nah, DORA ini dia menandakan sudah berhasil mendapatkan IP dinamis dari DHCP server. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama seperti mikrotik pertama tadi, yaitu untuk ngeblok situs media sosial dan untuk
masking. Perintahnya sama seperti tadi. Kita bisa menuju ke mikrotiknya. Nah, langkahnya kita bisa masking terlebih dahulu di firewall, nah add chain chainnya, kemudian out interface. Interface ini masukkan IP yang mengarah ke cloud karena kita berada di mikrotik kedua. IP karena kita mengarah mikrotik 2. Nah, pada out interface ini kita masukkan port atau ether yang mengarah ke cloud. Nah, di sini karena port atau ethernya adalah ether 1, nah jadi di sini masukkan ether 1. Kemudian action masquerade. Jika sudah, tinggal klik enter. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ngeblok situs website lagi di dalam PC klien pada router kedua. Nah, karena tadi kita sudah melakukannya pada PC klien di router pertama, karena kan dia sudah beda router dan beda tempatnya, jadi kita harus ngebloknya lagi. Untuk PC kedua itu dia terpisah dan kita harus ngeblok ulang. Namun perintahnya masih sama seperti yang tadi, yaitu IP firewall filter chain forward, kemudian actionnya drop in interface-nya bridge 2. Nah, kenapa bridge 2? Karena IP DHCP atau IP pertama pada router yang tadi kita DHCP serverkan ialah IP 192.168.2.1/27 dengan interface-nya ialah bridge 2. Nah, jadi di sini untuk interface-nya saya masukkan bridge 2. Kemudian destination address-nya kita masukkan dengan cara seperti yang tadi juga. Jika kita tidak tahu IP address dari situs yang ingin kita blok, kita bisa nge-pingnya terlebih dahulu agar IP address-nya kelihatan, ketahuan. Di sini saya akan ngeblok Instagram lagi. Instagram.com. Di sini dapat balasan dan terkoneksi dengan Instagram. Nah, di sini kita mendapatkan IP dari Instagram yaitu 157.240.208.174. Nah, kita masukkan ke dalam destination address ini. Itu 157.208.174. Nah, kita tinggal enter. Jika sudah, kalian untuk mengetahuinya lagi tinggal ping lagi apakah situs Instagramnya sudah terblokir atau belum. Nah, di sini situs Instagram sudah terblokir karena di sini Instagram tidak memberikan balasan dan time out waktu habis. Dia tidak memberikan balasan, maka situs Instagram ini sudah terblokir. Nah, untuk pada router ketiga dan router keempat itu caranya sama seperti router pertama dan router kedua, yaitu caranya seperti tadi. Untuk menghubungkan router ini ke dalam cloud, kalian bisa masukkan IP DNS server, kemudian kalian masukkan DNS publik yang tadi kalian masukkan. Karena tadi di sini saya masukkan DNS-nya itu 8.8.8.8, jadinya saya masukkan IP tersebut. Nah, untuk IP root at gateway-nya itu karena sekarang saya ada di mikrotik 3,
Nah, sebagai gateway-nya kita menggunakan IP yang ini karena dia adalah gerbang pertama untuk agar kita bisa menuju ke dalam cloud. Nah, jika sudah, kalian lakukan juga hal yang serupa di MikroTik 4. Jadi tinggal masukkan IP DNS-nya, beritanya sama, dan masukkan IP root gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya itu tinggal masukkan gateway-nya yaitu yang ini. Di sini ada karena 10.0.2.1 ialah jika kita lihat dari MikroTik 4, dia adalah IP pertama sebagai jalur penghubung atau sebagai gateway-nya, gerbangnya, agar MikroTik 4 ini bisa menuju ke cloud dan terhubung ke internet. Nah, untuk ngeblok dan untuk men-DHCP servernya masih sama perintahnya seperti pada router sebelumnya. Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.